itu selalu didukung sama perangkat desa, juga kepala desanya langsung, dan juga langsung Bapak Camat pun turun. Itu yang membuat saya senang, sangat terbantu sekali, karena memang kalau dipasrahkan sama puskesmas, terus terang kita benar-benar kewalahan, karena memang dari 10 desa sekarang sudah hampir semua kena demam berdarah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Puskesmas karena kami dari Dinas Kesehatan diundang pada pertemuan eksekutif. Utamanya ini karena berkaitan dengan bidang kami di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tipe 2. Maka kami ditugaskan karena memang ada beberapa hal yang perlu segera diselesaikan agar tidak menjadi kondisi yang akhirnya akan lebih sulit ditindaklanjuti. Beda demam berdarah dengan penyakit lain, karena sampai saat ini nggak ada obat satupun yang spesifik untuk demam berdarah. Kalau COVID yang orangnya waktu awal-awal itu kena mati, kayaknya setiap hari itu di musola atau di situ diumumkan ganti ke orang, nggak ada. Itu kan cepet bisa karena ada vaksinnya. Kalau DBD kan nggak bisa. Selama ya kalau misalnya baknya besar apa gimana, ya bisa pakai abate. Abate itu kan dia akan menempel di dinding tembok itu. Jadi ketika nempel jentiknya mati. Kenapa kita harus membunuh 3M itu? Karena yang si telur itu ya sudah mengandung virus dengue itu. Jadi ibunya mati, ibunya yang mati kan satu tuh, telurnya udah banyak tuh ratusan. Terbang ya udah sama lagi, saya gigit ya itu. Ya kan jangan rampung. Nah ini kita lihat di sini. Ini kita bisa lihat itu dari Kecamatan Banjarjo. Kita bisa melihat tahun 2024 itu kasusnya sebanyak itu. Dan paling banyak tadi saya nanya Mbak Amin, per hari ini 132. Ini lapornya sampai provinsi loh Pak. Makanya saya itu teman-teman muncul ini Pak Camat juga tadi saya sampaikan dari dinas juga tadinya mau minta Pak A1, saya bilang udahlah nanti dulu lah, kita mudah-mudahan dengan teman-teman kita bisa bareng-bareng lah ya, jadi kita bisa selesaikan ini masalah di sini. Lanjutnya, nah ini sebetulnya ingin membuktikan kepada Bapak Ibu panjenengan dan bisa sampaikan juga ke warganya di wilayah masing-masing. Ini yang namanya kita melakukan pemeriksaan jentik ya, kita untuk melihat angka bebas jentik. Dilihat dari semua desa yang dilakukan pemeriksaan itu ya, tahun kemarin kan jagoannya pendeo ya. Nah sekarang yang masih pendeo juga tapi Dukun Jarum sudah menyusul nih. Nah ini yang kita lihat itu yang kita lakukan pemeriksaan 6 desa itu semuanya angka bebas jentiknya kurang dari 95%. Artinya apa? Jenengan itu di rumah warganya itu ya nyimpen bom waktu, disitulah tempatnya, kenapa tidak pernah selesai ya. Yang perlu diingat, nyamuk ini adalah nyamuknya priai, jadi jangan mikir kalau di pekarangannya di kan ada selokan, ada apa, ada airnya, itu dia tidak mau bertelur di situ ya. Dia selama di dasarnya ada tanah tidak mau. Kalau nyamuknya banyak, itu bukan nyamuk demam berdarah, bukan nyamuk Aedes, biasanya cunek. Cunek itu ya kayak gitu yang di karangan banyak itu, biasanya itu. Tapi dia nyamuk Aedes itu dia masih kalau ada botol bekas, buka botol aqua yang itu ada airnya hujan, nggak ada, dia jernih, jadi di situ. Nah kenapa tahun kemarin waktu musim kemarau panjang itu kenapa banyak? Ya karena kita lihat sendiri di sini angka bebas jentiknya di rumahnya warga itu semuanya isinya jentik semua. Ya selama kita tidak membuang di dalam rumahnya, ngundang jenengan disemprotin terus ya kayak gitu terus. Makanya saya ingin panjenengan juga bisa menjelaskan ke teman-teman buat warganya yang sumbernya itu di dalam rumah sendiri-sendiri. Lihat ya, ini kita bicara pakai data loh, ya. Ini datanya Bapak Ibu bisa mersani itu merah semua. Angka bebas jentik harusnya 95%, ini ada yang 85 dan 75. Ya hampir semua warga itu di rumahnya banyak jentiknya. Nah caranya gimana? Nah makanya saya minta teman-teman ini pengumpulkan per RT RW Karang Taruna dikumpulkan, bentuk timnya
per 5 hari, ya kalau boleh enggak, kalau misalnya per hari Jumat ya terserah mau harinya, pokoknya jangan lebih dari seminggu. Kalau udah seminggu ya sudah mabur, dia udah netes, udah terbang lagi. Dia siklusnya 1 minggu, jadi kalau bisa ya per 5 hari atau 1 minggu itu ya sudah dibuang airnya. Ya, jadi karena kalau di Kecipir seperti itu dikumpulkan, bentuk timnya setiap 5 hari atau setiap 1 minggu itu muter masing-masing rumah. Rumah yang bersih itu langsung ditempel stiker rumah bebas jentik. Yang rumahnya isinya masih kayak gitu, ya nggak ditempelin. Sampai orang sana itu ketakutan. Bisa nih umai aku langkah stiker, ya berarti kalau umai isinya lampu kabel, ya merasa dia nggak enak sama warga sekitar dan tetangganya. Ya sudah dibersih. Nah itu sampai orang sana itu mau apa sih disemprotin terus, aku disemprotin terus, anaknya telur-telurnya maju ke rumah sakit. Nah, ternyata kayak ketok caranya. Ya nggak ada kasusnya, nanti ada Kecipir itu cuma 1 tahun ini. Padahal dulu ya sama pun kasusnya kayak gitu. Tapi mereka mau dia 1 desa, ya sudah selesai. Kenapa dari ini 6 desa, kemudian tahun ini menjadi 10 desa? Karena secara kemampuan hidupnya nyamuk, dia mampu terbang sejauh 100 meter. Makanya kenapa kalau ada orang DB itu kita periksa 10 rumah kanan kiri depan belakang, nah itu kemampuan terbangnya. Nah kalau kita tadi nggak nyetop, nggak buang jentiknya, mabur wolung rumah, saya suka manik wolung rumah, saya suka manik, ya akhirnya tangganya yang biasa yang tadi nggak ada, ya akhirnya kena semua. Ketika ini nggak cepat diatasi, ya sudah susah, semakin banyak yang nggak ada obatnya, yang jenengan buat semprotin setiap hari, jenengan akhirnya saya mabuk orangnya, mas kayak gitu. Telurnya sih tetap aja di situ, netes lagi, terbang lagi. Okay. Jadi itu kenapa kita penting, ya tadi saya cuma satu-satunya cara untuk menghentikan kondisi yang sudah kayak gini ya tadi bareng-bareng monggo Bapak Kepala Desa, kami minta bantuannya. Kami dari Puskesmas dan Kesehatan tidak bisa untuk kayak gitu. Ya kami butuh bantuan panjenengan semua. Bentuklah itu, lakukan pemeriksaan, dicatat semua yang rumah, maksudnya warga itu berkesadaran. Juga murid-murid di sekolah itu banyak juga anak sekolah ya, karena tadi diajarkan di sekolah pemeriksaan jentik, pakai senter dari kecil diajarin ini ada jentiknya dibuang. Kalau bak mandi buang airnya susah, katanya di sini ada beberapa desa yang katanya airnya susah, ya nggak usah dibuang. Kalau baknya besar ya pakai abate. Kalau mau hujan dia ada ditampung, ya habiskan air itu di ember itu, jangan disisa itu. Ya tempat minum burung, halnya kayak gitu isinya di situ semua, itu tandanya kan sudah ada tadi. Merah semua itu menunjukkan ya itu memang kenyataannya kenapa di sini nggak pernah berkurang. Ya, kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Kemudian kami hormati Pak Danramil Banjarrajo, dan kami hormati Kapolsek Banjarrajo mewakili Kapus Cikakap beserta jajarannya, yang berarti rekan-rekan Kades. Ini alhamdulillah dari 10 desa hadir pribadi 8, 1 diwakili, 1 belum ada kabar. Kemudian dari Kepala SD, Kepala Sekolah, ya, Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini. Kemudian rekan-rekan ada ketua tim PKK, kader, tokoh masyarakat yang hadir, lalu semuanya. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa menghadiri lokal karya mini lintas sektoran. Sudah agak darurat. Tadi sudah disampaikan, yang paling penting dari pencegahan dan penanganan DBD adalah PSN, pencegahan pemberantasan sarang nyamuk. Ya, tadi sudah disampaikan, intinya di itu Pak. Sehingga butuh sosialisasi karena ini sudah darurat, karena sudah ada yang meninggal. Harapan kami, kalau boleh perintah saya perintahkan Pak, kalau boleh perintah. Tapi harapan kami ini untuk kepala desa, setelah ini ada sosialisasi Pak, karena untuk bisa melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk tidak bisa sendirian, harus serentak Pak, sehingga di masyarakat harus melaksanakan itu secara bersamaan. Kenapa? Karena ini hampir semua nyamuk-nyamuk, berarti mungkin ya kalau diteliti, hampir semua nyamuk-nyamuk yang ada di desa Panjenengan sudah membawa bibit penyakit itu.
DB. Begitu ya Pak Dokter ya, sehingga ketika gigit ke masyarakat itu potensi untuk tertularnya tinggi Pak. Ya, untuk tertularnya tinggi karena sudah gigit orang yang kena nyamuknya ya, sehingga nanti kan bawa. Jalan satu-satunya adalah dengan cara pemberantasan sarang nyamuk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam hal ini diwakili oleh Dr. Adi selaku Kabid P2, kepada yang terhormat Bapak Dan Ramil, Kecamatan Banjarharjo, kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Banjarharjo, kepada yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Cikakak, kepada yang terhormat tim TPCB Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dan kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa sewilayah Puskesmas Cikakak, dan kepada yang terhormat Ketua Tim PKK sewilayah Puskesmas Cikakak, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, dan demam berdarah di wilayah Puskesmas Cikakak, dan penanggulangan yang sudah kami laksanakan selama ini. Mohon izin juga perkenalkan saya Dr. Ernawati selaku penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Cikakak. Berikut sedikit saya paparkan mengenai apa itu demam berdarah yang mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mengetahuinya. Ini adalah demam berdarah, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Ya, jadi penyebabnya adalah virus dan ditularkan. Ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Yang itu jenisnya nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Ini adalah penyebab dari demam dengue seperti itu. Saya bertanyakan seperti apa sih nyamuk demam dengue itu? Monggo ibu-ibu bapak-bapak bisa dilihat, ini adalah ciri khas dari nyamuk Aedes aegypti, yaitu memiliki bentuk yang relatif agak kecil, kemudian adanya corak loreng-loreng putih dan hitam pada bagian kaki dan bagian tubuh lainnya. Jadi bedanya dengan nyamuk yang lain, ada corak loreng-lorengnya, kemudian menggigit dan menghisap darah manusia pada pagi dan sore hari. Ini yang tadi sudah disampaikan, mungkin sedikit senang hingga pada pakaian yang digantung di kamar. Ini biasanya aktif pada pagi hari di jam 9 sampai jam 10 pagi. Kemudian pada sore hari aktif di jam 15 sampai 16. Saya akan selalu menjalankan tugas dan kewajiban saya. Mungkin teman-teman, jadi kewajiban tugas dan kewajiban kami hanya saja perlu didukung. Tolong saya minta didukung untuk permintaan dicukupi apa teh? Bu Dokter Era, Bu Kapus kadang sibuk. Saya sama Bu Dokter aja, barangkali nanti nggak direspon. Ya, jadi mau atau tidak nanti warga masyarakat kita, nggak apa-apa. Kita yang turun lagi, ditaburkan kita karena bak mandina bukan rekan-rekan kepala desa sewilayah kerja Puskesmas Cikakak dan ibu penggerak PKK, dan saya hormati para tamu undangan, ibu bapak kepala sekolah yang saya hormati. Sebelumnya ada peribahasa kata nama saya mengenalkan terus ke Pak Abid. Nama saya Jedudin, kepala desa Saramaja. Sebelumnya saya mau bercerita dulu ini tentang DPD, yaitu laporan dari Bidang Desa khususan ketika mengenai yaitu langsung ikhtiar kami yang pertama adalah mengadakan kegiatan kebersihan. Memang bukan saya jumawa, bukan saya pamer, tapi ini ternyata di lapangan di desa kami. Dan yang kedua, giat kami yang insya Allah yang akan dilakukan di desa kami itu akan memberikan tablet. Sama Banjarharjo, kebetulan apa namanya? Bu Kapus, Puskesmas Cikakak, kemudian dari Dinas Kesehatan, Dr. Adi ya, dari dan Ramil juga para polsek yang saya wakili. Kok bisa anak-anak? Kebanyakan anak-anak, malah mungkin 95% anak-anak lah kalau saya mungkin gitu dok. Jadi mohon penjelasan tentang DPD ya. Kemudian
yang kebetulan masalah tadi katanya kalau DPD itu nyamuknya nyamuk elit, jadi kalau pagi sama sore kan gitu, terus di air yang bersih. Nah, waktu itu ada waktu itu ada kunjungan dari dinas kesehatan, pokoknya besar yang kayak seperti iya katanya ini kan banyak selokan yang dari ular gitu kan, itu kan bukan nyamuk buat air sendiri kan, nyamuk kalau yang itu kan yang bersih. Itu kan yang disolokkan mungkin tahun-tahun kemarin juga sebenarnya mungkin lebih parah waktu itu. Iya, saya bilang ini mungkin ini semacam wabah juga. Ini saya nggak bicara soal medis, soalnya saya nggak ngerti medis dok. Iya, jadi cuma pertanyaan itu. Pak Ku langsung sama Pak Perangkat itu datang menemui saya dan permintaan untuk abate dan obat fogging. Waktu itu memang persediaan kita tinggal 1 jerigen ya, dan dibawa semua sama beliau, dan saya sudah sampaikan kalau harusnya itu ditaruh di botol aqua atau botol aqua. Jadi kalau memang obatnya kurang itu seharusnya maksudnya ada komunikasi nih Pak Lee. Jadi kita yang di puskesmas itu tahu secara tidak langsung ada permintaan lagi untuk ke kabupaten. Nah, dan saya selalu koordinasi dengan PJ UKM dan petugas surveillance. Dan saat itu juga kita langsung diskusi dan kita buat rencana tindak lanjutnya ke depan mesti bagaimana. Nah, itu yang sudah kami lakukan, terutama ke desa-desa yang sudah ada kasus demam berdarah. Dan untuk obat nanti nggih Pak nggih, monggo nanti bisa pengadaan nanti jenengan tinggal WA butuh mau pelaksanaan kapan atau sesuai dengan jadwal, monggo dipersilakan. Dan untuk di Karangmaja nih Pak nggih, Pak Kuwu, saya tepuk tangan bener, salut sama Pak Kuwu Karangmaja karena ada kasus langsung tindak lanjutnya itu cepat. Nah, itu memang kemarin Mbak Susan bidan desanya sudah komunikasi dengan saya Pak. Jadi kita kasih barangkali Pak Kuwu langsung respon, nanti itu kita benar-benar seneng dengan adanya tindak lanjut yang dengan cepat garcep ya Pak ya. Nah, itulah yang sebenarnya kita inginkan dari puskesmas Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dan untuk masalah abate Pak, kita gratis. Kita di sini tidak memperjualbelikan obat fogging ataupun abate. Jenengan WA ataupun ada permintaan, insya Allah kita penuhi dan kita akan melakukan permintaan ke kabupaten, ke dinas, ya Pak Dokter. Secara teori emang nyamuknya pilih-pilih yang masih manis darahnya katanya gitu. Kemudian terkait dengan nyamuk yang tadi disolokan saluran tadi, mungkin tadi sudah dijelaskan di depan atau mungkin diperjelas lagi. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya pada teman-teman kepala desa. Kemarin juga saya sudah ke Duku Jeruk ya, saya di sana dengan Pak Kuwu, Pak Babin juga, ya saya dari kecamatan juga dari Satpol PP. Ya saya ngeliat sendiri sih, ya nggak ada kurang-kurangnya lah, panjenengan semua itu ya Pak, itu bisa ditahan. Tapi seberapa lama Karangmaja bisa tahan sebelum akhirnya dia juga diduduki musuh? Nah, kalau Karangmaja dikelilingi teman-temannya yang misalnya Duku Jeruk, Sokaraja, yang banyak-banyak pendek, ya dia jebol juga yang pertahanannya. Nggih? Nah makanya itu bareng-bareng yang disampaikan Pak Kuwu Karangmaja itu bagus, cepat responnya harus gitu. Tapi kita pembicaraan artinya berasumsi bahwa nyamuk ini adalah penyebabnya. Kalau saya berasumsi, mungkinkah selain daripada nyamuk, kalau seandainya ada virus yang tidak diketahui, sangat mungkin tidak akan menimbulkan hal yang seperti ini. Karena saya merasa heran juga selaku warga masyarakat Desa Pendek, sejak September, kalau catatan dari kami September, sejak September sampai dengan di Januari ini kok anjir terus. Barangkali kita ini memang diarahkan untuk pembasmian ke sarang nyamuk ya Pak.
barangkali ada lain, barangkali dari virus dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaan saya, mungkin tidak kalau seandainya adanya virus yang tidak diketahui oleh kita memiliki gejala yang sama seperti itu. Itu pertanyaan kami yang kedua. Pertanyaan saya yang pertama ini yang sangat akan membuat bekal kami, termasuk dengan dari pemerintah desa, untuk mengedukasi warga masyarakat, sehingga warga masyarakat kalau seandainya tahu dengan gejala seperti ini yang punya asumsi mengarah ke DP, apa sih yang harus dilakukan oleh warga itu di awalnya? Apalagi kalau seandainya kita dengar dari rumah sakit dari rumah sakit daerah, seolah-olah sangat tidak keturunan, Pak. Paling tidak di kalangan rumah tangga atau diri warga masyarakat tahu pencegahannya supaya tidak terlalu kronis. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon setiap linsek, mohon Bu Kapus, dari tingkat kabupaten seperti ini diundang, biar ada masukan yang beliaunya tidak tahu. Ternyata di sini ada bahan tahu tentang tadi yang BPJS sama SKTM disampaikan oleh rekan kami. Ya, terima kasih Pak Guru Jihur yang selalu semangat ya memberikan masukan-masukannya. Begini Pak, saya di sini kita dalam linsek ini memang semua masukan ataupun arahan-arahan yang nanti bisa diselesaikan di sini mungkin akan diselesaikan di sini, dan kalaupun harus sampai ke kabupaten, nanti biar dari kabupaten yang akan menyelesaikan. Untuk masalah linsek yang pertama Bapak, linsek minta supaya dari dinas datang. Alhamdulillah Bapak, setiap kita ada linsek itu undangan selalu dari Pak Camat dan melampirkan dari dinas kesehatan. Tapi mungkin dari dinasnya tidak bisa hadir, itu mungkin karena ada beberapa kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, dan itu selalu kita sampaikan sewaktu kita linsek. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah SKTM untuk di wilayah Puskesmas Cikakak, terutama seluruh Kabupaten Brebes itu sebenarnya sama. Kalau kita itu hanya menjalankan apa yang sudah disampaikan sama kabupaten, kalau memang SKTM itu di puskesmas tidak bisa dan bisa dirujuk ke kabupaten ataupun rumah sakit negeri. Kan ada di SKTM Pak. Ya, karena Bapak tahu sendiri sesuai pasal 33 dapat polutan udara dan segala isinya adalah negara untuk kepentingan masyarakat, khususnya juga termasuk kesehatan. Nah, oleh sebab itu saya mohon kepada Dinas Kesehatan supaya bisa memberlakukan SKTM ini semaksimal mungkin, khususnya di rumah sakit RSUD Brebes. Saat ini Perda setelah puskesmas menjadi belut itu harus menyetorkan fee tersendiri Bu ya. Dan kalau kita bayangkan saat ini kita di tahun prosedural memang benar-benar sangat luar biasa ya, sama puskesmas seperti dengan desa. Nah, oleh sebab itu bagaimana untuk menghidupi puskesmas supaya puskesmas tidak berdiri sendiri, karena sakit ini adalah bukan tugas puskesmas, tugas negara yang sesuai tadi dengan undang-undang dilindungi. Oleh sebab itu kami mohon kepada dari Dinas Kesehatan supaya bisa memberikan masukan, dorongan kepada bupati yang di atas dan yang lainnya supaya bisa ini tercover dengan baik. Itu saja pertanyaan saya. Sekian Bapak Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai stunting di 10 desa wilayah Puskesmas Cikakak, yaitu pada balita dan balita, demikian angka-angkanya Ibu. Kalau dilihat dari sisi angkanya nggak kelihatan, kurang gede. Ini data saya paparkan dari data per Oktober ya Pak. Kami penimbangan serentak di bulan September, kemudian kami penimbangan ulang di bulan Oktober. Ini data yang saya sajikan adalah per bulan Oktober. Dari data per bulan Oktober, dari
Suryati Baduta dari Desa Cigadu, dari 155 yang ditimbang terdapat 9 gizi kurang dan pendek dan sangat pendek 5. Kemudian dari Desa Tiwulandu, ini Baduta dulu ya Pak. Untuk Tiwulandu dari 92 yang ditimbang terdapat gizi kurang 3 dan pendek dan sangat pendek 2. Kemudian dari Desa Cibendung, ya, 80 yang ditimbang terdapat 3 gizi kurang dan pendek dan sangat pendek. Untuk Cikakak sendiri 97,35%. Nah, targetnya itu 95% di setiap desa. Di setiap desa. Jadi nanti kalau ingin tahu desanya sudah 95 belum, nanti minta info ke petugas puskesmas. Nanti kalau belum berarti harus semuanya terkena untuk yang menjadi sasaran supin polio. Nah, nanti untuk putaran yang kedua Bapak Ibu setelah pemilu kita akan ada supin polio yang putaran kedua. Nanti mohon bantuan Bapak Ibu dari desa dan semuanya tim penggerak PKK dan juga Bapak Ibu dari sekolah mungkin untuk bersama-sama kita gerakkan kembali anak-anak kita untuk bersama-sama mensukseskan supin polio yang putaran kedua. Jadi masing-masing anak dapat mendapatkan 2 dosis untuk pencegahan kasus polio, ya, supaya tidak terjadi KLB di Kabupaten Brebes. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari acara ini bahwa kasus DBD menjadi tanggung jawab kita semua. Upaya penanganan dan pencegahan kasus DBD melalui pembentukan tim Jumantik dan pemberantasan sarangnya PSN di wilayah kerja Puskesmas Cikakak Kecamatan Banjarjo bisa menyelesaikan masalah DBD. Melalui komitmen bersama kita, pembentukan tim Jumantik yang sudah kita sepakati jadwalnya melalui Bidan Desa dan pelaksanaan PSN serentak tanggal 2 Februari 2024, mudah-mudahan itu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dan mengatasi masalah DBD di wilayah Puskesmas Cikakak. Semangat untuk kita semua, mudah-mudahan upaya ini bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Dari saya selaku pemandu acara yang sebesar-besarnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.